Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Febi Maulana dan juga Siti Rohmah, dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat pada mata kuliah Kapita Selekta 2. Lanjut kepada slide 2, yaitu A. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C merupakan himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan dengan bentuk umum X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Lanjut kepada slide ketiga, ada dua cara memfaktorkan. Yang pertama, faktor kali nilai yang menghasilkan koefisien A dan B, atau berapa kali berapa yang menghasilkan A kali C. Yang kedua, uji kembali yang hasil kali faktor tersebut yang jika dijumlahkan menghasilkan koefisien B, atau berapa tambah berapa yang menghasilkan nilai B. Contoh soal, carilah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0. Cari faktor kali A kali C yang juga menghasilkan nilai penjumlahan yaitu B. A sama dengan 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan 32. B sama dengan 12 sama dengan 4X ditambah 8X, yaitu 12X. A dikali C plus 1 dikali 32 sama dengan 32. Cari faktor pengali yang hasilnya 32 dan jika dijumlahkan hasilnya 12. Selanjutnya slide 4, lanjutan dari contoh soal yang tadi. Kemungkinannya bisa 1 kali 32 atau 4 kali 8 atau 2 kali 16. Cari yang hasilnya 12 jika dari kedua angka itu dijumlahkan. Didapat yaitu yang 4 kali 8, karena 4 ditambah 8 sama dengan 12. Maka selanjutnya sederhanakan menjadi X plus 4 dikali X plus 8 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan plus 4 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 4, X1 nya sama dengan negatif 4. Lalu X plus 8 sama dengan 0, X sama dengan min negatif 8, X2 sama dengan negatif 8. Lalu kita uji keduanya. X kuadrat negatif 4 ditambah negatif 8, X ditambah negatif 4 dikali negatif 8 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat plus 12X plus 32 sama dengan 0, yaitu benar. Cara membentuk persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya yaitu dengan cara X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, lalu diturunkan kembali menjadi X kuadrat min X min X1 X plus X min X2 sama dengan 0. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Biasanya digunakan ketika persamaan kuadrat tidak bisa dipecahkan menjadi faktor-faktornya, karena faktor tersebut merupakan bilangan irasional. Misalnya X min 10X sama dengan 0. Pasti kita akan kesulitan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut dengan cara memfaktorkan, sehingga digunakan cara 2 untuk memperoleh akar-akarnya. Lanjut kepada slide 6, cara penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu yang pertama, pindahkan C ke ruas kanan. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Yang ketiga, hitung setengah dari B per A dikuadratkan dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Yang keempat, faktorkan ruas kanan sebagai kuadrat.
binomial. Dibagi, sederhanakan ruas kanan. Yang kelima, selesaikan menggunakan dengan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Contoh soal melengkapkan persamaan kuadrat. Selesaikan persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 13 plus 0. X kuadrat min 6x plus 13 plus 0 menjadi x kuadrat min 6x sama dengan min 13. Dengan catatan plus 13 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 13. X kuadrat min 6x plus setengah dikali negatif 6 per 1 dikuadratkan. B nya negatif 6, satunya adalah A dikuadratkan, sama dengan 13 dikali setengah dikali negatif 1 per 1 dikuadratkan. Hasilnya x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan min 13 plus 9. Bisa difaktorkan dengan menggunakan a min b sama dengan a kuadrat min 2ab plus b sama dengan 0, atau a plus b sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b sama dengan 0. X min 3 dikuadratkan sama dengan min 4 sama dengan x min 3 sama dengan plus minus akar dari negatif 4. X min 3 sama dengan plus akar negatif 4. X sama dengan 3 plus akar 4 sama dengan 3 plus 2i. X min 3 sama dengan negatif akar negatif 4 sama dengan 3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat bisa dengan dirumuskan dengan rumus ABC. X sama dengan min B plus min akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Nah, kita langsungkan dalam contoh. Pada carilah akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 plus 12x plus 32 sama dengan 0. Nah, ketika diketahui, kita akan pokoknya variabel yang pertama itu A, kemudian B, kemudian C. Nah, x pangkat 2 itu merupakan variabel A. Karena x di sini tidak mempunyai angka, maka angka variabel A itu sama dengan 1. Dan yang B itu kan 12x. Berarti angka B ini sama dengan 12. Nah, untuk yang terakhir itu angka C itu 32. Maka masukkan masing-masing nilai ke dalam rumus ABC. Min B itu sama dengan min 12, kemudian plus min akar 12 pangkat 2, yang 12 itu yang B, min 4 kali, karena A nya 1 dan B nya 32, 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. Nah, sama dengan min 12 plus min, kita kalikan 12 pangkat 2 itu sama dengan 144 min dikurangi dengan 128 itu dari 4 kali 1 kali 32 per 2. Nah, sama dengan 12 plus min akar dari 16. Nah, maka x satunya itu 12 min 12 plus 4 akar 2 sama dengan min 4, dan x2 nya itu 12 min 4 per 2 sama dengan min 8. Kemudian persamaan kuadrat yang selanjutnya itu sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, sifat-sifat akar persamaan kuadrat di sini apabila x pangkat 2 min dalam kurung x min x1 dalam tutup kurung dikali x plus x dikurangi x2 sama dengan 0. Nah, maka yang x
dikurangi X1 itu jumlah akarnya B per A, dan X min X2 itu hasil kali akar, kemudian menjadi C per A. Nah, kalau kita uraikan, kita lihat di sini ada dua cara. Nah, cara yang satu laginya AX pangkat 2 plus BX plus C tadi. Nah, angka AX pangkat 2 plus BX plus C per A sama dengan 0. AX pangkat 2, maka AX pangkat 2 plus, kan karena dikalikan dengan A yang di belakangnya, maka plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Itu merupakan contoh rumusnya. Nah, selanjutnya mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu 2. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. AX pangkat 2 itu sama dengan variabel A, BX itu bisa dikatakan variabel B, dan C itu dengan variabel B. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f x kemudian x min pangkat 2 plus cx plus c, atau juga bisa y min fx pangkat 2 plus cx plus c. Nah, fungsi kuadrat ini bisa dilihat dari jenis grafik fungsi kuadrat yang lain itu dua grafik fungsi y sama dengan ax pangkat 2 plus c itu sama dengan fx 2x pangkat 2 plus 2. Tuh, ketika dimasukkan dalam bentuk diagram atau biasa kita gunakan GeoGebra. Titik potongnya itu grafik memotong pada sumbu X ya. Itu kan terbukanya ke atas dan ke bawah. Dan ketika menyinggung sumbu X itu tidak jauh beda gambarnya, hanya saja titik sumbunya itu, titik puncaknya itu di pas garis tuh ya. Dan grafik tidak memotong sumbu X itu tidak menempel kepada garis, itulah atau D sama dengan B min 4 AC ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat memahamkan teman-teman semua, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Selanjutnya itu ada lagi Y